Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Edi Siswanto yang berada di rumah sakit di Sentani. Ya Edi, seperti apa kondisi korban banjir bandang pada saat ini? Rekan Dovi, saat ini saya sedang berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua di Kota Raja, di mana di rumah sakit ini dilakukan penelitian identifikasi terhadap para korban banjir bandang di Sentani. Dapat kami laporkan dari lokasi kami saat ini bahwa korban telah berada di Rumah Sakit Bayangkara sebanyak 67 kantong jenazah. Kemudian sisanya informasi yang kami peroleh bahwa masih berada di tempat kejadian di Kabupaten Sentani, begitu rekan Davi. Baik, Edi, jadi total korban meninggal dunia untuk saat ini totalnya sekitar berapa, Edi? Baik, informasi yang kami peroleh, data valid yang terupdate bahwa jumlahnya 67, kemudian yang masih berada di lapangan, kemudian ada sekitar 7 lagi jenazah, informasinya ditemukan berhasil ditemukan oleh tim evakuasi oleh tim gabungan di Sentani. Rekan Tofi. Ya baik, Edi, dari ke-67 jenazah yang ada, apakah semuanya sudah berhasil diidentifikasi? Kemudian apakah pihak keluarga hingga hari ini sudah ada yang datang ke rumah sakit untuk mengambil jenazah? Baik, dari 67 jenazah yang telah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, 22 jenazah telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Papua. Kemudian dari 22 tersebut keseluruhan telah diserahkan kepada pihak keluarga sejak kemarin siang hingga sore hari. Rekan Dovi. Baik, Edi, untuk proses identifikasi sendiri apakah hanya berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara di Sentani, Papua, Edi? Betul, rekan Lovi. Untuk proses identifikasi dipusatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua karena di lokasi ini juga tim DVI bersama tim dokter ahli DVI dari beberapa daerah berkumpul di sini untuk membantu melakukan identifikasi para korban banjir bandang. Rekan Lovi. Baik, Edi, apakah hingga saat ini memang proses identifikasi masih sedang dilakukan? Kemudian apakah kantong-kantong jenazah masih ada yang berdatangan sampai Anda melaporkan saat ini? Baik, identifikasi terus dilakukan, rekan Dovi, sejak pagi tadi sudah terus dilakukan dan terbaru untuk kantong jenazah yang kami pantau di Rumah Sakit Bayangkara ini bahwa dari 67 itu 3 tadi pagi kemudian datang dari Sentani, begitu. Salah satunya yang dilaporkan bahwa seorang bayi sekitar umur 1 tahun, mohon maaf bukan 5 tahun seperti yang marak di video yang tersebar, bayi kemudian diperkirakan umur 1 tahun dan tadi pagi telah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara ini untuk kemudian diidentifikasi dan kemudian akan dikumpulkan dan akan diserahkan ke pihak keluarga secara bersama-sama. Rekan Dovi. Baik, Edi, kabarnya ada bayi yang selamat ditemukan di kolong rumahnya. Saat ini bagaimana kondisinya, Edi? Baik, untuk seorang bayi yang kemudian berhasil diselamatkan oleh anggota TNI bahwa saat ini juga telah dilakukan perawatan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara. Namun kemudian kami belum bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Namun untuk informasi itu kami akan mencoba menanyakan hal itu ke Kapolda Papua karena saat saya melaporkan saat ini Pangdam Cendrawasih, Kapolda Papua termasuk BNPB dan instansi terkait sementara ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan beberapa korban, kemudian termasuk menemui keluarga-keluarga korban. Rekan Lovi. Baik, Edi, seberapa jauh letak Rumah Sakit Bayangkara dari TKP dan membutuhkan berapa lama rata-rata waktu evakuasi jenazah dari TKP menuju Rumah Sakit Bayangkara?
Baik, Rumah Sakit Bayangkara berada di AB Pura, kemudian tempat kejadian perkara berada di Sentani, Kabupaten Jayapura. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam, namun dengan kondisi saat ini yang akses jalan raya dari AB Pura menuju ke Sentani lumpuh akibat tutupan material longsor dan banjir bandang kemarin, membuat ada kemacetan panjang di wilayah ini. Namun kemudian pihak kepolisian pagi tadi kami memperoleh informasi bahwa dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Warga yang hendak menuju ke Sentani bisa melewati Pasar Lama Sentani, kemudian masuk ke wilayah Yahim dan akan tembus ke Pasar Lama, begitu, mohon maaf tadi Pasar Baru, dan akan tembus ke Pasar Baru. Di situ akses jalan lebih baik daripada di jalan raya Sentani sendiri. Rekan Dovi. Baik, Edi, selain memang jalan dan kondisi jalan atau tadi Anda sebutkan ada kemacetan untuk sampai di rumah sakit, apalagi kesulitan untuk mengevakuasi para korban yang saat ini masih terus dalam pencarian, Edi. Ya benar, sebetulnya agak kesulitan bukan pada jalur evakuasi. Ya. Evakuasi kemudian sudah terpantau sudah berjalan normal meskipun ada kendala seperti itu. Namun sebetulnya terkendala pada medan untuk evakuasi wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau karena tutupan pohon-pohon besar yang terbawa banjir bandang Sabtu dan Minggu kemarin. Rekan Lovi. Baik, Edi, hingga saat ini masih adakah distrik atau desa yang masih terisolir sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah? Ada berapa yang desa yang menjadi terdampak paling parah, Edi? Baik, rekan Dovi, informasi yang kami peroleh, jembatan penghubung antara distrik Waibu dan Depapre putus, sehingga akses ke wilayah ini bisa dikatakan terisolir begitu, dan tim SAR berupaya kemarin dan hari ini baru berupaya untuk masuk ke sana, mencoba menyisir wilayah-wilayah tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa di wilayah ini kurang lebih ada 5 desa, 2 distrik begitu, rekan Dovi, dan itu semua masih belum maksimal dilakukan pencarian di lokasi itu, rekan Dovi. Baik, untuk saat ini bagaimana kondisi para pengungsi, apa yang paling dibutuhkan mereka saat ini? Baik, untuk pengungsi sendiri bantuan terus berdatangan sejak kemarin malam dan pagi ini. Pantauan kami di posko utama pengungsi di Gunung Merah Kabupaten Jayapura bahwa bantuan sudah sangat banyak berdatangan. Namun kemudian informasi yang kami peroleh dari tim penanganan pengungsi begitu bahwa pakaian layak pakai, kemudian obat-obatan ini masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Rekan Sofi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Edi Siswanto. Kita masih menunggu update terbaru informasi dari korban banjir bandang di Sentani, Papua. Selamat bertugas kembali.